3, 2, 1. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Italian Job. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sekelompok maling jenius yang dipimpin oleh John Bridger mencuri emas batangan dengan gambar penari Bali senilai 35 juta dolar dari brankas di Venesia milik gangster Itali. Kelompok tersebut berisikan John Bridger, seorang pembobol brankas yang pro, Charlie, maling jenius, Lyle alias Napster, ahli komputer jenius, Handsome Rob, supir mereka, Steve, orang yang mengurus bagian dalam, dan Left Ear, yaitu ahli bahan peledak. Perampokan pun dimulai. Steve masuk ke dalam ruangan tempat brankas berada dan dengan bantuan Left Ear, dia berhasil memasang bahan peledak seukuran brankas untuk menjatuhkan brankas melewati setiap lantai sampai ke bawah sungai. Di mana di situ udah ada John dan Charlie. Rob dan Napster pun pergi menaiki kapal dengan brankas kosong untuk mengecoh para gangster, sementara John membobol brankas yang asli. Setelah kejar-kejaran kapal yang seru, Rob pun berhasil lolos dari anak buah gangster Itali, dan John berhasil membuka brankas dan membawa semua emas batangan. Tim pun kemudian pergi, tetapi saat mereka menuju Austria, mereka dihentikan oleh anak buah Steve. Steve lalu menodongkan senjatanya ke John dan dengan bantuan anak buahnya mengambil emas batangan hasil rampokan. Steve juga membunuh John ketika John berusaha menegurnya dan Rob langsung mengemudikan van dan menjatuhkannya ke sungai di bawah jembatan untuk melindungi yang lain. Charlie dan teman-temannya pun menggunakan tangki udara dari mobil untuk bertahan hidup. Mengira Charlie dan yang lainnya udah meninggal, Steve pun pergi. Setahun kemudian di Amerika Serikat, Charlie mendapat informasi kalau Steve telah muncul kembali dengan identitas baru dan sedang mencuci emas melalui pemilik toko perhiasan Ukraina bernama Yevhen untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah. Charlie kembali mengumpulkan tim dan merekrut putri John yang bernama Stella yang juga merupakan seorang pembobol brankas yang profesional. Ini juga memberikan Stella kesempatan untuk membalas dendam pada Steve atas kematian ayahnya. Setelah Stella setuju, mereka mulai merencanakan perampokan. Untuk awalan, mereka mengintai rumah Steve dan Stella yang menyamar sebagai teknisi kabel mampu mengetahui letak brankas berisi emas milik Steve. Steve yang tidak mengetahui identitas Stella mengajak Stella untuk berkencan dengannya. Stella pun mengiyakannya supaya saat Steve pergi untuk kencan, Charlie dan timnya bisa mencuri emas dari brankas di rumah Steve. Charlie berencana menggunakan 3 Mini Cooper yang dimodifikasi untuk mengangkut emas keluar dari rumah Steve. Charlie lalu meminta bantuan kenalannya yang bernama Skinny Pete untuk memesan bahan peledak dan kunci Inggris untuk membuat modifikasi pada mobil. Saat Steve terus mencuci batangan emas, Yevhen secara tidak sengaja mengungkapkan kalau dia tahu tentang pencurian di Venesia. Takut Yevhen membongkar informasi tersebut kepada yang lain, Steve pun membunuhnya. Hal ini membuat marah Maskov, sepupu Yevhen yang sekaligus seorang pemimpin keluarga kriminal dari Ukraina. Maskov pun mencari informasi tentang pembunuh sepupunya kepada Skinny Pete yang dengan asal mengira kalau Charlie lah pelakunya. Skinny Pete kemudian menelpon Charlie dan memberitahunya tentang Maskov, dan Charlie pun meminta Pete untuk menghubungkannya dengan Maskov. Ketika Charlie dan kelompoknya memulai perampokan pada malam Steve pergi kencan, mereka melihat tetangga Steve sedang mengadakan pesta. Karena bahan peledak akan menarik perhatian banyak orang, mereka membatalkan rencana mereka. Stella pun bertemu Steve dan secara tidak sengaja membongkar identitasnya ketika dia mengeluarkan ungkapan yang sering digunakan oleh ayahnya. Karena itu juga, Steve langsung mengancam Stella.
Ketika tim datang untuk membantu melindunginya, Steve mengejek mereka kalau dia masih selangkah lebih maju. Kesal dengan ungkapan Steve, Charlie langsung meninju muka Steve lalu pergi. Merasa emas batangan miliknya akan berbahaya jika ditaruh di rumahnya, Steve membuat rencana untuk membawa brankas emasnya menggunakan truk lapis baja menuju bandara Los Angeles dan mengangkut emas tersebut ke Meksiko menggunakan pesawat pribadi. Napster mendengar rencana tersebut melalui telepon Steve. Jadi, Charlie dan gengnya membuat rencana baru untuk mencuri emasnya, yaitu membajak sistem kendali lalu lintas kota untuk memaksa truk lapis baja ke tempat yang mereka rencanakan, yaitu di atas terowongan kereta bawah tanah, di mana mereka akan meledakkan jalan seukuran truk di mana truk berada, menjatuhkannya ke kereta bawah tanah, dan mengeksekusi pencurian di bawahnya. Pada hari perampokan, mereka terkejut karena Steve menyewa 3 truk lapis baja, yang membuat Charlie kebingungan truk mana yang membawa emas. Untungnya, dengan kejeniusan Napster dapat menemukan truk mana yang membawa emas batangan, dan kemudian mengatur lalu lintas yang memaksa truk tersebut ke tempat yang mereka rencanakan. Mengetahui kalau Steve memantau 3 truk emasnya dengan helikopter, Charlie dan timnya membawa mobil mereka ke kereta bawah tanah dan kemudian membuat pengalihan saat mereka meledakkan bom dan menjatuhkan truk yang membawa emas ke terowongan kereta bawah tanah. Charlie dan timnya langsung mengeksekusi perampokan mereka. Nah, setelah membuka truk, mereka menemukan brankas yang berbeda dengan brankas sebelumnya, yaitu ini brankas yang lebih sulit untuk dibuka. Meskipun pada awalnya kesulitan, Stella berhasil membobol brankas dan mereka menaruh emas di mobil mereka. Anak buah Steve mengejar Charlie dan timnya, tetapi mereka berhasil kabur. Saat sampai ke jalanan kota, Steve dengan helikopternya mengejar 3 mobil milik tim Charlie. Nah, di sini Charlie gantian membuat bingung Steve dengan menyuruh timnya berpencar. Steve pun memilih untuk mengikuti Charlie. Nah, setelah kejar-kejaran, Charlie dan Steve berada di posisi di mana mereka berhadap-hadapan. Charlie pun dengan pintar menghancurkan baling-baling helikopter dan kabur. Steve meninggalkan helikopternya dan mencuri sebuah mobil, lalu mengikuti Charlie ke Union Station. Di Union Station, Charlie dan timnya memasukkan ketiga mobil ke gerbong kereta dengan bantuan temannya yang bernama Ranch. Gak lama kemudian, Steve datang. Dan setelah menyuap Ranch dengan uang untuk membuka gerbongnya, dia terkejut karena Charlie dan timnya udah menunggu di dalam. Steve pun kemudian menodongkan pistol dan meminta emasnya kembali. Tetapi Maskov datang dengan anak buahnya yang bersenjata, memaksa Steve untuk menjatuhkan pistolnya. Charlie pun kemudian menjelaskan kalau dia telah menawarkan Maskov sebagian dari emas dan Steve sebagai imbalan untuk membantu mereka. Sebelum dibawa oleh anak buah Maskov, Stella memukul muka Steve sebagai pelampiasan emosi atas pembunuhan ayahnya. Kemudian, Maskov mengungkapkan kalau Steve akan disiksa sebagai pembalasan atas kematian Yevon. Charlie dan timnya pun naik kereta ke New Orleans dan merayakan keberhasilan mereka sekaligus mengenang John. Di akhir film, kita diperlihatkan kalau Charlie dan timnya telah menggunakan bagian emas mereka untuk tujuan yang mereka inginkan. Rob membeli mobil impiannya. Left-Ear membeli sebuah rumah besar di Spanyol. Napster membeli speaker yang saking kerasnya mampu merobek pakaian wanita. Dan Charlie mengikuti nasihat John tentang menemukan pasangan hidupnya. Dan di sini pasangan hidupnya adalah Stella. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Italian Job. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.
Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.